dinamakan dengan hukum taklifi, yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah, ibahah. 5. Dinamakan hukum wad'i, yaitu sabab, syarat, maneh, sah, dan fasid. Kemudian sekarang yang hendak dijelaskan apa makna wada'. Makna wada' ibarat nama daripada mendirikan oleh syarak akan tanda. Di wada' itu adalah nama daripada tanda-tanda yang diletakkan, didirikan tanda itu oleh syarak atas salah satu daripada hukum yang 5. Wada' itu hukum wad'i. Makna wada' artinya mendirikan, meletakkan oleh empunya syariat. Empunya syariat Allah mendirikan tanda, atau Allah meletakkan akan tanda yang menunjukkan ke atas sabit salah satu hukum yang telah disebutkan di belakang daripada wajib, haram, makruh, dan sunat. Itu yang taklifi sebenarnya itu 4. Tapi di dalam uraiannya di kitab-kitab dimasukkan mubah di dalam jumlah taklifi, maka jadilah taklifi itu 5. Di sini disebutkan wada' lahuma. Huma 2. Pertama tuntut mengerjakan, yang kedua tuntut meninggalkan. Tuntut mengerjakan 2, wajib, sunat. Tuntut meninggalkan juga 2, haram, makruh. Untuk 4 perkara tersebut, 4 hukum itu Allah mendirikan, meletakkan akan tanda yang menunjukkan kepada sabit hukumnya atau tak sabit hukumnya. Mana tanda-tanda itu? Tanda-tanda tersebut ada 5. Pertama sabab, kedua syarat, ketiga maneh, keempat sah, kelima fasad atau fasidun. Itu 5 tanda yang diwadakan, diletakkan, didirikan oleh Allah yang menunjukkan kepada hukum tersebut, hukum taklifi. Maka hukum wad'i itu 5 perkara.
pertama syarat, dan kedua mani', ketiga sabab, keempat sahih, kelima fasidun. Nah, lima mbok. Maka apabila kita pukulkan, maknanya kita kalikan 5 ini, yaitu hukum wadai yang 5 kepada hukum taklifi yang 5 dahulu, nah, yaitu wajib dan nadab dan haram dan makruh, dan harus jadi hasilnya 25. Ya, maka pada tiap satu daripada 5 hukum taklifi, kadang ada syarat, nah, ada sabab, kadang ada mane, kadang sah, kadang fasih. Nah, wajib, nah, ada syarat wajib, ada sabab wajib, nah, ada mane wajib, adanya sah wajib, adanya fasih. Satu dari 5 hukum itu terbagi kepada 5. Nah, jumlahnya hukum 5, tiap satu 5, maka jadinya 25. Nah, jadi pada kejadian nantinya kadang ada sabab tapi tak melengkapi syarat, kadang ada syarat tapi tak ada sababnya, kadang ada mane, nggak ada syarat dan sababnya, kadang berhimpun. Nah, itu berhimpun. Yang itim yang mana? Tak semuanya, karena fasih dengan sah tak mau berhimpun, karena itu 2 perkara yang berlawanan. Kalau dia sah, bukan dia fasih. Kalau dia fasih, bukan dia sah. Udah, kemudian tiap satu daripada 5 hukum wadai, nah, bagaimana maknanya? Maka sekarang dijelaskan maknanya. Maka arti syarat itu ma yalzamu min adamihil adamu, wala yalzamu min wujudihi wujudun, wala adamun lidatih. Barang yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut, dan tiada lazim daripada ada syarat, ada masyrut, dan tiada lazim tiadanya bagi datnya, seperti hol syarat bagi wajib zakat, maka lazim daripada ketiadaan hol, ketiadaan wajib zakat, dan tiada lazim daripada ada hul wajib zakat, dan adam wajibnya dengan sekira-kira kita pilih kepada dakhul 2. Dan adapun jika kita pilih kepada lainnya, maka terkadang didapat akan hul dan tiada wajib zakat sebab ada mane, yaitu utang, atau sabab tiada sabab, yaitu memiliki nisab. Nah, udah.
Yang dikatakan dengan syarat adalah sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak ada, maka barang yang disyaratkan ke atasnya pun tidak ada. Dan bila sesuatu itu ada, barang yang disyaratkan ke atasnya tidak wajib ada, tidak wajib tiada dari sekira-kira diri sesuatu tersebut. Syarat adalah sesuatu yang apabila syarat itu tiada, maka masyrut pasti tidak ada. Tapi apabila syarat itu ada, masyrut tidak pasti ada, tidak pasti tiada. Dilihat kepada dirinya syarat. Ibarat aja lah. Nah, syarat adalah sesuatu yang apabila sesuatu itu tiada, maka sesuatu yang lain yang disyaratkan ke atasnya itu pasti tiada. Dan apabila sesuatu itu ada, sesuatu yang dinamakan syarat itu ada, sesuatu yang lain yang disyaratkan ke atasnya tidak mesti ada, tidak juga mesti tiada. Dilihat kepada diri syarat. Itu definisinya, maknanya. Yang dikatakan syarat sesuatu yang bila sesuatu itu tak ada, sesuatu yang lain yang disyaratkan atasnya pasti tiada. Dan bila sesuatu syarat itu ada, sesuatu yang lain yang disyaratkan ke atasnya ya, tidak lazim ada pun tidak lazim tiada. Ya, dilihat kepada diri syarat. Contoh, wudu syarat, sahnya salat. Wudu itu syarat sahnya sembahyang. Kalau wudu tidak ada, pasti salat tidak sah. Ya, kalau wudu tidak ada, salat pasti tiada. Kalau wudunya ada, salatnya bagaimana? Boleh ada, boleh tiada. Adanya syarat tidak mewajibkan ada masyrut, pun tidak mewajibkan tidak ada masyrut. Tapi tidak ada syarat mewajibkan tak ada masyrut. Nah, kalau wudu tidak ada, pasti salat itu nggak ada. Tapi kalau wudu ada, boleh salat itu tidak ada. Boleh juga salat itu ada, boleh tiada. Dilihat kepada diri wudu. Nah, contoh yang dicontohkan di sini hol. Hol syarat bagi wajib zakat. Kalau hol tidak ada, zakat pasti tidak wajib. Zakat mana? Bukan semua zakat. Zakat harta yang disyaratkan hol. Zakat yang disyaratkan hol
Zakat perdagangan, zakat kambing, unta, kerbau, lembu, kibas, itu disyaratkan whole. Zakat emas, zakat perak, itu disyaratkan whole. Adapun zakat buah-buahan dan biji-bijian, wajibnya tak disyaratkan whole. Begitu panen, kalau sampai nisab, wajib dibayar zakat. Kalau tidak sampai nisab, tidak wajib. Akan tetapi panen, beberapa kali panen dalam satu tahun dihimpunkan pada hitungan nisabnya. Misal panen kali pertama tidak sampai nisab, panen kali kedua dalam tahun itu artinya tak lebih dari 12 bulan. Nah, kalau dihimpunkan 2 kali panen baru sampai nisab, masing-masing tak sampai, maka wajib dihimpunkan. Itu bukan whole, bukan tahun syarat wajibnya. Yang disyaratkan wajib zakat kalau sampai tahunnya, orang yang memelihara kerbau, lembu, kambing, bili-bili dan onta. Apabila dimiliki nisab tidak sampai setahun, pasti tidak wajib. Kalau sampai dimiliki nisab setahun, belum tentu wajib, belum tentu tidak. Nah, dimiliki setahun, nah, belum tentu wajib, belum tentu juga tidak. Tapi tidak sampai setahun dimiliki, pasti tidak wajib. Kalau dimiliki binatang ternak yang wajib dizakati dimilikinya tak sampai setahun, pasti tidak wajib. Maka andai orang pelit, andai orang itu pelit, ada jalan untuk melepaskan diri dari wajib. Ia memelihara banyak lembu, lembunya dilepaskan pada rumput mubah, artinya makanan bukan dibeli. Jumlah lembunya sampai nisab. Batas minimum nisab lembu 30 ekor. Lembunya kadang 40, kadang 50. Ia berkeinginan supaya tak mengeluarkan zakatnya, serta ia tak berdosa. Bagaimana caranya? Setelah dimiliki lembu 11 bulan lebih, seminggu lagi sampai setahun, maka diambil 15 ekor dijual. Maka tinggal lembunya 25 ekor misal. Putus tahunnya sebab sudah tak ada lagi nisab. Sudah tak ada lagi nisab, tak lagi dihitungkan tahunnya, maka sudah putus tahunnya. Besok atau 1 jam setelah dijual, dibeli kembali 15 ekor itu, maka mulailah dihitung permulaan tahun. Mulai dihitung permulaan. Ya, pada akhir tahun seminggu lagi hendak sampai setahun dilakukan juga
seperti semula, maka sepanjang umur lembunya tak wajib dikeluarkan zakat. Ya. Pertanyaannya, berdosakah ia? Dari sekira-kira tak wajib zakat karena sebab sudah putus tahunnya. Dari sekira-kira itu ia tak berdosa. Tapi dari sekira-kira ia ingin melepaskan diri dari ibadat, itu celaka. Ya, berusaha untuk terbebas daripada ibadat. Karena membayar zakat itu perintah Allah. Dia ibadat. Maka kalau ia melakukan seperti tadi, mengelak supaya tidak wajib beribadah, itu salah. Atau dia melakukan demikian karena pelit, itu berdosa karena sifat pelitnya, sifat bakhilnya. Ya, karena suatu permasalahan dari satu sisi tidak ada masalah apa-apa, tapi boleh dari sisi lain ia berdosa. Kita punya uang banyak, kita beli baju mewah, ya, baju yang amat mahal, ya, yang kita beli, yang kita pakai. Dari sekira-kira pakai baju mewah itu tidak ada masalah apa-apa, karena hukumnya harus. Tapi dari sekira-kira hati ingin memperlihatkan kemewahannya pada orang, hukumnya haram. Dari sekira-kira sifat hati, ria, takabur atau lainnya, itu salah. Ya. Makan makanan itu tidak salah, tapi hubbut ta'am, rindu pada makanan, itu salah. Hubbut ta'am itu salah satu sifat tercela yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. 10 sifat tercela yang paling pokok, salah satunya hubbut ta'am. Nah, amat rindu pada makanan, maka ia makan karena nafsu. Hubbut ta'am tercela. Tapi makan makanan enggak tercela, karena makanan itu kebutuhan, dia dibutuhkan oleh badan. Maka kalau hati melihat kepada kebutuhan, seberapa badan membutuhkannya, sebanyak itu ia makan, tidak jadi soal. Tapi kalau dilihat kepada hubbut ta'am, itu tercela. Udah, kembali kepada pokok. Syarat itu sesuatu yang bila ia tiada, sesuatu yang lain yang disyaratkan di atasnya pasti dia tiada. Contoh syarat haul pada wajib zakat, makna haul sampai setahun dimiliki harta. Dimiliki harta yang wajib dizakati sampai setahun. Nah, itu haul. Kalau tidak sampai setahun, pasti tak wajib. Kalau sampai setahun, bagaimana? Boleh wajib, boleh tidak. Nah, dilihat kepada diri tahun. Karena boleh setelah sampai setahun,
zakatnya tidak wajib. Kenapa tidak? Karena nisabnya tak ada. Ya, yang pasti kalau tidak sampai setahun, tidak wajib. Zakat pada harta yang diwajibkan tahun. Kita pedagang. Ya, sudah sampai setahun kita berdagang. Nah, wajib zakat? Belum tentu. Lihat dulu. Ya, kalau sampai nisabnya ya wajib. Kalau tak sampai nisabnya tak wajib. Kalau tidak sampai setahun pasti tidak wajib. Tidak sampai setahun tidak didapatkan syarat, maka pasti tidak wajib. Demikian juga zakat yang lain seperti emas dan perak. Nah, bukan huli, bukan emas hiasan yang kita pakai, tapi emas yang maksudnya disimpan. Ya, walau dia di atas bentuk perhiasan, tapi maksud waktu dibeli untuk disimpan. Karena dimiliki emas lebih daripada kadar yang layak pakai. Layak pakai menurut adat kebiasaan di daerahnya. Orang yang setingkat dengannya, misalnya jumlah keseluruhan dipakai di badannya 100 gram. Ia memiliki emas 300. Maka yang 200 itu wajib dizakati. Tiap sampai tahun dibayar. Bukan hanya sekali. Sudah sampai setahun diambil 2,5%. Dibayar untuk zakat. Emas itu masih disimpan sampai tahun depan bayar lagi. Ya, bayar lagi. Maka tiap kali dibayar pastilah emasnya berkurang. Kalau tak ada tambahan, habis masa membayarnya dikala sudah kurang dari nisab. Kalau tidak, tiap tahun wajib dibayar. Ya, ya, kalau gram tidak beda. Tidak beda daerah, manyamnya yang berbeda. Berbeda daerah, berbeda ukuran. Ada daerah 1 manyam 3 gram. Ada daerah 3,3. Ini 3,3. Ya, namanya manyam kulit. Manyam bohong 3 gram. Di mana? Di wilayah lu. Ya. Yang dilihat bukan manyamnya, gram itu. Gram itu pun khilaf ulama. Kalau ukuran yang dibuat oleh MUI 86 gram. Tapi yang umum pendapat ulama 92 lebih sedikit gram. 20 miskal. Mana murutnya daerah menyongon gram 32 gram lebih sedikit. Ya, belum tanya batai belum tuh deh. Nah, pendapat itu 100 gram. Yang jumhur ulama 92. MUI diambil yang ikhtiar, maka diambilnya yang terendah. Ya, udah. Jadi kesimpulannya syarat itu kalau dia tiada, sesuatu yang lain yang disyaratkan di atasnya pasti tiada. Kalau syarat itu ada, sesuatu yang lain
boleh ada, boleh tiada. Tidak wajib ada, tidak wajib tiada. Kembali kepada diri syarat tersebut. Kalau dipilih kepada hal yang lain, boleh sampai tahun, tapi zakatnya tidak wajib. Haul sudah sampai, zakat tidak wajib sebab ada maniknya. Nah, di sini ditulis yaitu manik utang. Di mana? Yaitu manik, makna manik penegak. Masih manik orang teh masih kan? Ya, manik artinya penegak, penghalang wajib zakat. Apa penghalangnya? Utang. Utangnya yang di Bangsa. Riba. Kon nanti misal, nah kon harta sudah tak ada dalam tangannya, harta sudah diutangkan pada orang, dipinjamkan untuk orang. Ya, maka yang sudah dipinjamkan tidak wajib dizakati sekarang. Bukan tidak wajib min asli. Nyonyongnya anak penjelasan katalah. Salah dok kesimpulan. Bukan maknanya kalau ada utang nggak wajib zakat. Bukan itu. Bukan itu maknanya. Kita pelihara kambing. Kambingnya ada 40 ekor atau lebih. Nah, sementara kita berhutang sama orang 500 juta setengah M, yung kami nanti. Yang hana wajib, apakah tidak wajib zakat kambing? Bukan itu persoalannya. Zakat kambing tetap wajib. Nah, kecuali sebelum sampai tahun kambing itu dijual untuk dibayar utang, dah habis. Itu baru nggak wajib. Kalau nggak demikian tetap wajib. Kita pedagang, total kekayaan dagang setengah M, sementara kita berutang di bank 2 M setengah. Apakah nggak wajib zakat dagangan? Bukan itu persoalannya. Kalau itu tetap wajib. Bagaimana juga persoalannya? Total kekayaan dagang 500 juta. 200 juta ada pada orang. Nah, 200 juta ada pada orang. Artinya orang yang membeli barang dari kita belum dibayar. Tahun sudah sampai. Total kekayaan dagang, barang, uang yang ada di laci, dan utang yang ada sama orang, totalnya 500 juta. 200 juta ada pada orang. Yang 200 itu yang masalahnya. Yang 200 itu tidak wajib dibayar sekarang. Bukan tidak wajib zakat. Tidak wajib dibayar sekarang. Tapi andai sekarang dibayar, boleh. Dibayar sekarang yang sudah diutangkan sama orang tidak wajib. Kapan wajib dibayar? Saat dibayar. Saat utangnya dibayar, baru wajib dibayar zakat. Itu maksudnya. Nah, ini dia salah bubur turak katalah. Nah. Dibayar terserah. Kadang 5 tahun kemudian baru dibayar. Nah, baru kita bayar zakat karena sudah 5 tahun ya 5 kali. 5 kali 2,5%.
kalau tidak putus dagangnya. Tapi kalau yang sudah dijual sama orang, tidak lagi diniatkan untuk dagang, tapi dijadikan dia sebagai simpanan. Ya, tidak lagi dikasat untuk dagang, maka yang dihutangkan sama orang tidak wajib lagi dizakati, karena bukan lagi harta dagangan. Karena dagang terikat dengan niat. Kalau diniat dagang wajib zakat, kalau diniat untuk simpanan atau untuk dikonsumsi tidak lagi. Semuanya harta kita, semuanya, ya, semuanya 700 juta dizakati. Ya. Karena setelah kita berutang dari orang lain jadi milik kita, maka kita wajib membayar zakat. Bagaimana dengan orang yang menghutangkan ke kita yang sebanyak 200 juta itu? Dia juga wajib bayar zakat. Yang dia bayar kimat, yang kita bayar diri hartanya. Jadi bukan satu barang kalau dua zakat, enggak. Ya, setelah kita berutang darinya 200, total kekayaan kita sudah 700. Total kekayaan mereka berkurang? Enggak juga kan? Nah, misalnya kekayaannya ada 2M mereka. Kemudian dihutangkan untuk kita barang-barang dagangan. Barang dagangan kita beli dengan hutang. Dari dia sebanyak 200 juta. Apakah kekayaan dagang dia tinggal 1M 800? Enggak kan? Tetap 2M, maka dia wajib bayar 2,5% dari 2M. Kita wajib bayar 2,5% dari 700. Kenapa berkenaan? Karena beda takluk ji. Takluk dengan bedanya mati ini. Takluk dengan jimat. Nah, ini berbeda. Tidak dikatakan satu barang dua zakat, enggak. Jadi semuanya wajib dikira, dihitung, karena itu sudah jadi milik kita. Ulang. Kamu punya 200 mah. Menyosol tu, lo tu ditulis berdua tu. Jadi ikannya dilaki baru dua di dua tu. Anjir salah, haram hukumnya. Dia membuat salah, kita membantu salahnya, berdosa juga. Menyabili tulis padanya tetap tak tulis UB dulu. Namanya dulu seharga 100, kita tulis 100. Nega anjir, udah boleh. Yung barang lagi yung barang. Oh, kung blok, mengle. Hai tajuk bun kosong, supaya dia ditulis dum yang galak roh itu pun haram.
Kalau kita tahu demikian, nah, demikian kelakuannya haram juga, karena membantu orang salah. Hai kubibannya kelegean, nah, yang kelegean hukum. Menyosalah ada remeta salah di buka ikannya dia dulu homel barangnya. Kalau dia dulu homel. Asal lu kaya melen bukan nak lu puno. Ya. Di gublo ke kantu, gublo ke rumah itulah. Ya, maka bet gublo ke rumah itulah le, gublo ke goknya le. Gublo bakron itu goknya. Alenya gublo goknya ke rumah itulah waktu. Nah, lepas betul. Dia membeli dari kedai untuknya, kemudian ia menjual untuk kantor atau untuk sekolah, dengan ia mengambil untung. Tapi kalau dibeli untuk sekolahnya, tentu biaya yang dibayar peng itulah kempengan. Gublo terus itu lepun. Itu haram hukumnya. Nyak baik arium gublo dibeli untuk dia dengan harga 100, kemudian dijual untuk sekolah. Bila kebun hanya masalah, tapi akadi bila kebun badai tajuk berau. Yang jelas itu pekerjaannya salah, maka kita yang membantunya juga ikut salah. Kaput mono ada berapa kapudak menyo lagi nyobut bentol di balung. Mana nyo menyo lagi nyobut beli nyoblo balung. Karena ilung ke rencana ungkat habis-habis, rencana mati loro tu. Hai kaputo kami cara rezeki tapi beta bantu maksiat go. Beta bantu maksiat go. Nah, banyak pembeli yang lain yang tidak seperti itu. Begah bagaimana hai rencana udik kebiron punya rencana mati. Rencana mati bek di buat saya. Menyon nak kubut menon kubut. Iron lo balok, dia nak blok pula. So iron lo balok, dia nak blok nak blok pula lain. Menang. Maka arti mane itu ma yalzamu min wujudihil adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun lidati. Barang yang lazim daripada wujudnya mane itu ada wujud hukum,
Dan tiada lazim daripada adam mane itu wujud hukum, dan tiada adamnya hukum dengan tilik kepada zatnya mane. Contohnya seperti haid umpamanya, maka lazim daripada ada haid itu ketiadaan diperoleh sembahyang, dan tiada lazim daripada ketiadaan haid itu ada sembahyang, dan tiada adam sembahyang dengan sekira-kira kita tilik kepada dat haid. Dan adapun dengan kita tilik kepada yang lain, maka terkadang ketiadaan haid dan tiada wajib sembahyang, sebab ketiadaan syarat, dan yaitu akal, atau ketiadaan sabab, dan yaitu waktu. Nah, yang kedua, hukum wada'i itu namanya mani'on. Mane. Apa itu mane? Mane sesuatu yang apabila ia ada, niscaya tidak ada hukum. Apabila ia ada, maka tidak ada hukum. Tidak sabit wujud hukum apabila mane itu ada. Dan apabila mane itu tiada, tidak lazim wujud hukum, tidak lazim juga tidak ada hukum. Nah, mane sesuatu yang bila dia ada, maka niscaya tidak ada hukum. Hukum taklifi yang ada. Hukum taklifi. Dan apabila ia tiada, boleh ada hukum, boleh tiada hukum. Yang pasti kalau dia ada, hukum pasti dia tiada. Kalau dia tiada, boleh ada hukum, boleh dia tiada. Tidak pasti ada, tidak pasti tiada. Itu dilihat kepada dirinya mane. Nah, itu definisinya. Mana contoh? Contohnya haid. Haid itu mane? Penegak. Apa yang ditegakkan oleh haid? Wajib salat. Maka kalau haid ada, salat pasti tidak wajib. Kalau haid itu ada, salat pasti tidak wajib. Ya, tidak wajib. Walau tidak ada darah. Darah nggak ada, tapi ia dihukum haid. Darah nggak ada, tapi ia dihukum haid. Nah, walau tak ada, kalau sudah dihukum adanya haid, salat pasti tidak wajib. Nah, iban hana darah tapi haid. Misal, 3 hari keluar darah, tanggal 1, 2, 3. Kemudian kosong, bersih daripada darah. Andai kita pakai kapas, kita masuk ke dalam, tidak ada sikit pun bekasan darah, maka sudah benar-benar bersih. Bahasa kita nikah. Ya, jadi kosong daripada darah selama 5 hari. 5 kali 24 jam. Kemudian keluar lagi darahnya 3 hari. Kemudian baru habis total. Maka dikala kita jumlahkan harinya, di belakang 3, di tengah 05 jadi 8,
di depannya 3 jadi 11, maka belum lebih daripada sebanyak-banyak haid, maka kosong di antara 2 darah itu juga hukumnya haid. Maka 5 hari yang kosong itu tidak wajib sholat karena dihukum adanya haid. Nah, persoalan haid pada perempuan, persoalannya itu sulit. Banyak persoalannya, apalagi haid mutahayyarah. Maka perempuan itu wajib mencatat siklus mennya. Wajib dicatat. Nah, yang dipegang adalah waktu qamariyah, bukan syamsiah. Tanggal Masehi, tapi tanggal Hijriah terpakai. Nah, dicatat. Apalagi dikala kita sudah hampir menopause, darahnya kadang tak teratur, atau karena obat, karena KB kadang membuat darahnya tak teratur. Nah, supaya kita tahu mana yang dihukum haid, mana yang bukan. Ya, kembali kepada pokok haid, salah satu daripada contoh manik, penegak. Apa yang ditegakkannya? Yang ditegakkan hukum. Hukum apa? Hukum wajib salat. Kalau ada haid, salat pasti tak wajib. Kalau haidnya tiada, salat boleh wajib, boleh tidak wajib. Nah, kalau haid ada, yang pasti salat tidak wajib. Kalau haid tiada, tidak mewajibkan ada hukum, pun tidak mewajibkan tiada hukum. Boleh wajib salat, boleh tidak wajib. Dilihat kepada diri mana. Nah, orang suci tidak ada haid, tapi salat tidak wajib. Kenapa? Karena dia perempuan gila. Karena wajib. Dia suci, tapi salat tidak wajib karena gila. Atau dia suci, tapi duhurnya tidak wajib. Kenapa? Jamnya baru jam 10. Karena wajib, belum apa. Belum masuk waktu, kan tidak wajib. Nyemban wacana yang jelas. Yang gak jelas punah. Ibarat buka pertanyaan gitu. Bedakan dia juga untuk yang wacana yang penting. Sebelum dibaca pertanyaan